Irfan Kartawirya. Saya Harnas. Dan ini adalah Random Jumat. Halo. Selamat hari Jumat. Selamat hari Jumat. Kembali lagi bersama saya Harnas. Saya Irfan Kartawirya. Twitter @itsharnas. @irfankarta. Ya, masih ada. Tapi nanti mau ganti, tapi itu aja dulu. Aduh, ada apa nih? Mau ganti. Podcast masih sama? Gak apa-apa, bosen aja. Soalnya gini ya, kalau Twitter itu kan kalau lo following dan followernya itu sudah terbangun sejak 2009, itu kan beritanya udah mulai berat gitu kan. Iya. Kadang-kadang lu pengen melihat sesuatu yang berbeda gitu, dan menurut gue daripada gue unfollow terus gue blok-blokin orang gitu kan, mendingan bikin yang baru aja. Iya. Gitu terus habis gitu followingnya ganti Bener juga ya. Curated gitu. Iya. Yang dikurasi gitu. Ini suatu saat kita akan bahas, Van. Gua merindukan satu sosial media yang gak ada filternya, Jadi lu mau ngecam aja gitu. Begitu lu masuk dengan akun baru, Iya. lu melihat dunia yang berbeda. Ini Iya. gua kok gak pernah lihat ya dulu. Iya, dan ini juga, karena akun baru, berarti kan nggak ada yang follow. Iya. Jadi lu mau teriak apapun kan? Iya betul, gak ada yang tahu juga. Enak gitu. Nah, jadi makanya sementara silakan nih, yang lama aja nggak apa-apa. Nanti akan ada yang, itu mah buat kita aja lah. Nah, Oke. salah satu yang rame kemarin itu Iya, yang muncul lagi terus di rame, timeline, ya muncul terus, dan gua. gak semua topik-topik hot itu karena gua ngikutin sarannya Irfan, yaitu mengunfollow semua yang gua nggak mau baca. Akhirnya nggak semua isu ada di Twitter gua, tapi yang ini kenceng nih isunya. Ini kenceng nih. Kebetulan hobinya sama. Nah, kita mau bahas tentang itu topik yang lagi hot di Twitter itu, yang soal beberapa minggu terakhir lah ya. Mungkin waktu ini tayang udah agak reda kan, kita mah cepet ya redanya. Iya betul. Gitu, yaitu tentang Komodo. Komodo, oke. Itu Pulau Komodo. mulai viral gara-gara ada foto truk berhadapan dengan Komodo. Nah, itu katanya ceritanya macam-macam lah. Ada yang bilang katanya itu truknya dihadang Komodo, ada yang bilang truknya kegebros ya, terperosok lalu didatangi Komodo. Iya. Macam-macam lah. Itu silakan dicari sendiri versi yang benarnya gimana. Tapi Komodo beneran maksudnya? Komodo beneran. Oh, gua nggak lihat. Tapi bukan. Terus kan kemudian orang menggambarkan, wah itulah pertentangan antara modernisasi dengan alam gitu. Seolah-olah itu adalah sesuatu yang saling berlawanan dan saling menghancurkan gitu. Enggak juga. Itu mah silakan aja lah diinterpretasikan. Kita mah nggak akan ngobrolin bagian itu. Iya. Pertanyaan gue adalah, lu pernah kesana nggak? Pernah, Van. Oh, pernah. Pernah. Tapi Gue belum pernah soalnya. sebenarnya bukan Pulau Komodo, tapi Pulau Rinca. Ini yang lagi rame itu kan Pulau Rinca. Iya, kenapa? Karena Pulau Komodo itu dari Labuan Bajo jauh. Lu harus bermalam di perahu. Nah, waktu itu gua kan ke Flores udah lama banget, tahun 2000, mungkin 2006, 2007 lah ya. Zaman traveling belum hits sebagai sarana pamer. Betul, zaman belum ada sosial media, zaman traveling juga belum sebagai sarana pamer, betul. Iya. Kamera juga masih pakai film ya. Nah, gue pernah ke Pulau Rinca karena gue mau backpacking ceritanya. Jadi gue pengen backpacking jadi gue beli tiket mendarat di Labuan Bajo. Itu Terus pakai pesawat ke Labuan Bajo. ke Labuan Bajo ya. Oke. Gue terbang ke Labuan Bajo dari Bali, transit di Bali. Waktu itu masih pakai Fokker pesawatnya, pokoknya jadul lah. Nah, dari situ gue pegang tiket mendarat di Labuan Bajo, pulangnya dari Maumere kalau nggak salah 2 minggu sesudahnya. Pokoknya dari Labuan Bajo ke Maumere, gue jalan sendiri lah. Nah, waktu itu gue ikut teman gue, jadi teman gue itu orang Flores, orang Manggarai. Pulang Natalan tuh, libur Natal Macet tuh. itu ya Manggarai. Hah? Iya. bukan yang pintu air, bukan. Kalau ini memang Kabupaten Manggarai. Nah, waktu itu dia mau Natalan, gue ikut pulang, ikut ke Flores maksudnya. Jadi ikut Natalan sama keluarga dia, habis itu lanjut ke Manggarai. Pergilah gue ke Pulau Rinca itu. Dan sebagai backpacker waktu itu nggak ada apa-apa gitu ya. Nah, buat teman-teman sampai sekarang kayaknya tips ini masih berlaku. Informasi terbaik adalah karyawan hotel. Gue datang ke Labuan Bajo baru nggak ngerti ini mau apa gitu kan. Waktu itu nggak ada Google, nggak ada apa-apa. Ngobrol sama karyawan hotel, Mas, kalau ke Labuan Bajo gimana? Oh bisa Pak, sewa kapal nelayan katanya. Ke orang hotelnya. Mau ke Pulau Komodo. Iya, ke Rinca ya. Kalau mau lihat Komodo gimana caranya? Oh pakai kapal nelayan Pak. Kebetulan saya juga belum pernah, kata orang hotelnya. Barengan yuk, mau nggak? Oh boleh juga. Udah, soalnya dia orang Manggarai tapi nggak semuanya nyebrang pernah ke wisata kan. Sedangkan gue sendirian. Kalau sewa kapal kan kegedean ya. Mahal jatuhnya. Ya bagi dua juga gue bayarin, tapi gue pikir udahlah daripada gue sendirian kan gitu. Ya udah dia ikut.
Nah itu kita naik kapal nelayan tuh. Dan itu ya Van. Oh berarti belum pinisi-pinisi mewah yang kayak sekarang itu. Ya kan mungkin katanya ada, sekarang, tapi kan mahal, nggak mungkin. Iya. Kalau Maksudnya sekarang mah kan kayak kapalnya pun ya memang cruise lah gitu ya. iya, nah itu ada juga ya waktu itu kan kemahalan kan, Iya, kan iya, backpacking dan jadi kita naik kapal nelayan itu dari Labuan Bajo ke Pulau Rinca. Oke. Itu Van, gue kan sering naik kapal begitu ya ke Manado, di Manado pernah, di Lampung pernah, di mana-mana pernah. Nggak pernah gue lihat ikan segitu banyak loncat-loncat dari permukaan loh. Jadi lagi di ini ya di kapal itu, wah ada ikan cucut, ikan terbang, wah pokoknya tuh alamnya pasti luar biasa, luar biasa seru di bawah situ gitu ya, karena ikannya sampai loncat-loncat gitu. Terus udah gitu datanglah ke Pulau Rinca sampai di situ. Nah ini sering gue bahas nih. Kalau lu ke ujung Kulon, lu mau lihat badak, lu pernah ya? Pernah. Lu mau lihat badak Iya. bercula itu satu di ujung Kulon, lu bisa camping di situ sebulan nggak ketemu Nggak badaknya. ketemu, iya. Dan yang ketemu adalah tainya. Iya. Orang selfie sama tainya. Saking jarangnya itu badak. Gua ke ujung Kulon, gua ketemu sama penelitinya. Penelitinya, Bapak kapan terakhir ketemu badak? Ya 3 tahun yang lalu kira-kira. Padahal penelitinya rumahnya di situ. Kan pusing ya gitu Gua kan. ketemu sama penelitinya lagi Lu mau masuk bawa logistik ke dalam gitu juga. Pak men, ya ini saya peneliti badak gitu. Oh, penelitinya gitu. iya. Ya paling enggak gue pernah ketemu sama penelitinya. Gue kan bayangin kayak National Geographic gitu ya, ada badak, nggak ada deh. Saking jarangnya kan. Iya jarang. Tapi di Pulau Rinca itu begitu lu masuk mendarat kapalnya itu di mana-mana. Komodo. Komodo. Nah waktu itu gue nggak pernah lupa tuh. Kita kan turun nih dari kapal, gebruk gitu loncat ya kan. Terus karena kita excited kan jalannya juk gitu loh langkahnya tuh. Semua komodo yang ada di situ ada kira-kira mungkin 10-12 ekor lah yang lagi keliaran di situ. Mendadak nengok ke kita srek gitu. Terus kan kita berhenti. Nah, itu kan selalu ada rangernya yang nemenin yang bawa tongkat yang huruf Y itu. Dia bilang, "Pak, kalau melangkah jangan kenceng-kenceng ya. Nanti komodonya denger, ngelihat. Jadi kita bisa dimakan gitu." Oke, sejak itu kita jalan pelan. Lebih pelan dari Putri Solo. Karena dia ngebaca itu ya getaran tanah. Iya, dia ngebaca. Jadi komodo itu kan makannya tuh kalau ada bangkai dimakan sama dia. Begitu dia makan kan di tanahnya akan bergetar tuh karena dia makan. Nah, itu dia dengar itu seolah-olah ada makanan. Jadi dia samperin gitu. Dia samperin dan dia pakai tongkat yang huruf Y itu karena kalau komodonya dan ada satu komodo waktu gua turun kapal terus ada satu komodo yang sempat nyamperin lari ke arah kita gitu. Sama si rangernya dia bawa tongkat itu disodok lehernya. Karena dia bilang komodo itu kalau disodok lehernya dia kan ngelihat kita nih, dia jalan lurus nih. Kalau disodok lehernya dia melihat seolah-olah kitanya hilang gitu. Padahal dianya yang digeser, tapi seolah-olah kitanya hilang gitu. Kok filmnya beda nih? Ya. Terus dia jadi balik lagi gitu. Gue baru ingat. Satu komodo sempat nge-charge kita, terus dia sodok gitu kan. Dia sodok gitu, akhirnya dia nggak kelihatan kita dan dia berhenti. Dan itu ada waktu itu cuma ada pilihan trekking aja. Tempat nginep gitu? Nggak ada. Waktu itu nggak ada air. Jadi ada apa ya? Waktu itu ada keluhan orang sana ya yang bilang bahwa ini 2006 nih ya? Ini 2006 ya. Gimana ya Pak kita bisa berkembang? Kenapa? Masa listrik ada, air nggak ada? Manusia kan nggak bisa hidup tanpa air Pak. air maksudnya air bersih ya, air minum. Air bersih, air minum ya, air tawar ya. Masa air laut iya, masa listrik ada, air nggak ada katanya. Oke. Terus udah gitu ada dua pilihan trek. 3 jam sama 6 jam. Terus gua sama dia jalan. Yang 6 jam ini sebenarnya sama yang 3 jam, Pak. Untung-untungan aja. Kadang Bapak bisa 6 jam, kadang 3 jam udah kelar. Karena dicegat komodo. Dan itu ada musimnya pada saat si komodonya lagi ada musim mating season, dia semuanya ke tengah pulau. Nah, dia bilang kalau mating season pasti sedikit Pak komodonya, dia bilang gitu. Karena di tengah. Di tengah, dia betelornya atau kawinnya atau gimana lah di tengah gitu. Tapi kalau nggak mating season waktu itu gua kesana itu banyak tuh di pinggir dan itu komodonya banyak Van. Dan bukan cuma komodo, ada banteng, ada burung gosong, ada rusa. Pokoknya gua lihat banyak binatang-binatang dan binatangnya tuh kelihatan gitu ada. Ya ini pertanyaan dari orang yang belum pernah kesana ya. Memang sekarang pasti kondisinya berbeda sama 2006 ya. Ada kampung nggak di situ? Ada.
Ada kampung kan? Ada. Nah itu, maksud gua berarti orang tinggal di situ ya, ada ya berarti. Ada, tapi sisinya beda. Sisi yang kita datengin tuh ada sisi itu, dan ada sisi yang ada kampungnya. Dan ini juga gue dapat cerita waktu itu, Van, karena jadi gue kan naik kapal nelayan ya, terus lama-lama ngobrol lah sama orang yang bawain kapalnya. Karena itu satu paket tuh pagi ke Rinca sampai siang, terus sorenya dari Rinca gue bisa pilih ke pulau-pulau. Jadi dari Rinca ke Labuan Bajo itu banyak pulau-pulau kecil gitu yang pasir putih semua. Jadi saya bilang, saya mau ke pantai, Pak. Bapak mau ke pantai yang mana? Yang itu. Iya. Habis ini bosen, Pak. Yang itu. Iya. Gitu. Jadi itu gila pisan. Dan waktu itu yang cuman gua doang, nggak ada orang lain lah ya. Nah, pada saat perjalanan dia bilang, Pak, itu ada orangnya. Ada, Pak. Justru itu banyak ya, namanya hidup di hutan ya, banyak ya, ada yang korban juga, misalnya dimakan kegigit komodo atau gimana gitu, suka ada korban. Tapi orang situ punya kepercayaan bahwa mereka itu bersaudara sama komodo. Dia bilang gitu. Bersaudara gimana? Ada pernah Pak program pemerintah mau mindahin semua orang dari Pulau Rinca. Jadi dia bilang semua orang-orangnya sudah diungsiin. Ya kalau zaman dulu mah kan nggak ada yang ngomong apa-apa ya. Pindah gitu ya. Nah, pada saat semua orang udah pergi, Pak, katanya udah di kapal, komodonya pada keluar berjajar di pinggir pantai katanya. Jadi komodonya tuh banyak, Pak, ngumpul di pinggir pantai. Dia seolah-olah nggak rela orangnya itu pergi. Akhirnya dibatalin lah program itu. Gue bilang, Amas denger dari mana? Saya waktu itu bawa perahunya. Kalau lu mau bilang bohong agak susah juga. Susah. Saya yang bawa perahunya, Mas, katanya. Saya lihat sendiri itu komodo. Oke deh, percaya deh gue. Ya jadi ya memang ada orangnya, tapi di sisi lain pulaunya gitu. Jadi ya itu luar biasa indah, cuman ya memang perlu dikembangkan lah kalau menurut gua mah ya. Nggak ada apa-apa pisan, soalnya selain foto yang gua bawa dan satu batu fosil yang gua masukin ke kantong, sisanya nggak ada souvenir, misalnya kaos mungkin sekarang ada ya. Tapi menurut pengetahuan gua yang baru-baru kesana juga masih kurang, Van. Maksudnya kaos atau ada foto booth lah, I've been to Komodo lah, apa gitu ya. Karena itu kan seluruh dunia itu cuma 2 pulau itu yang ada komodo itu. Cuma 2 pulau itu, Rinca dan Komodo itu. Dan katanya si Komodo pulaunya lebih besar. Makanya lu mesti nginep karena populasinya nggak sepadat di Rinca komodonya. Kalau Rinca turun sedikit udah kelihatan. Pulaunya gitu. mungkin lebih kecil jadi. Pulau lebih kecil, iya. Betul. Iya sih, itu selalu jadi isunya kan gitu ya. Lu ada sesuatu yang alami tapi nggak ada fasilitas, dan karena itu dia alami, atau lu bikin fasilitas dan karena itu mungkin dia jadi tidak alami lagi gitu. Nah itu kan selalu apa ya, konflik of interest-nya kan selalu kayak gitu, ngebalance itu kan. Karena ini mah kan memang udah dari zaman dulunya ada di situ. Ini bukan sesuatu yang dibuat kan memang. Jadi dilemanya tuh selalu di situ, antara lu mau mempertahankan sesuatu yang alami kemudian mengorbankan kenyamanan dalam tanda kutip, atau lu bikin jadi lebih nyaman tapi resiko nggak jadi terlalu alami lagi. Tapi gini ya, menurut gua gini ya, kita lihatlah Bali misalnya, Nusa Dua, lu pikir itu alami? Enggak juga. Enggak juga ya. Jadi ketika Indonesia mau menjadi host salah satu United Nations, pertemuan yang paling terkenal di dunia, yang memenuhi syarat cuma Nusa Dua. Dari sisi keamanan nih, karena dia ada satu kantong, pintu masuk keluarnya satu, presiden semua nginap seorang satu juga, nggak mungkin ada orang masuk ke situ terus bawa serangan dan sebagainya. Ternyata di seluruh Indonesia 17.000 pulau itu cuman sekotak itu yang memenuhi syarat, yang didesain oleh Bapak Yop Ave almarhum gitu loh. Jadi gimana ya, kita itu juga by design juga itu by design. Jadi memang tempat wisata by design itu apa ya, itu menurut gue sih bukan nggak apa-apa, tapi selalu ada, lu mesti ketemu tengahnya gitu maksud gue. Lu mesti ketemu tengahnya antara lu bikin sesuatu yang bagus untuk kenyamanan manusia tanpa membuat si binatangnya atau kondisi alamnya lah, mau itu sungai, mau lembah, mau hutan segala macam, itu jadi nggak sebagus awalnya yang membuat orang jadi pengen ke situ. Gini, gitu. gue punya pandangan yang berbeda ya. Dan ini menurut gue sih khusus berlaku untuk Indonesia. Kita itu nggak bisa mabok sama keindahan alam. Gue sering banget dapet air. Iya, Indonesia itu indah banget ya Pak. Iya, lihat fotonya nih air terjun. Iya.
Mau ke sana caranya gimana, Pak? Bapak naik mobil 4 jam, naik ojek 2 jam, manjat gunung 1,5 jam, habis itu nyampe. Habis itu kelenger kan. Maksud gua, ya oke lah indah, tapi kita harus ngomong ini orang-orang bisa nikmatin nggak gitu. Iya, itu dia makanya. Maksudnya nggak bisa juga kita mengharapkan, oh kan bisa, ya iya bisa, tapi Iya. berapa gelintir sih? Lebih banyak yang ke Singapura daripada ke air terjun itu. Gitu. Ngeliat air terjun di bandara. Betul, ngelihat air terjun di bandara, wih semua orang selfie-selfie kan gitu kan, artinya gimana, siapa yang menang? Iya. Ya dalam hal ini, keindahan alam bagus, terus pernah juga gue ikut diskusi sebuah tempat yang luar biasa gitu ya, indahnya luar biasa, terus pertanyaannya, ada toilet nggak? Maaf Bu, di kecamatan kami ada toilet tapi semuanya dindingnya setengah. Nggak ada yang dindingnya penuh. Aduh Bapak, lu bikin program, dinding lu penuhin dulu deh toiletnya. Jangan sampai. Ya, makanya, berarti kan lu kalau mau promote, ya itu, tapi kan di satu sisi kalau lu bilang lu naik mobil 4 jam, naik motor 2 jam, manjat gunung 1 jam baru nyampe ke air terjun. Jangan sampai begitu lu bikin jalan, lu motong jalur air terjunnya. Sampai begitu nyampe ke sana air terjunnya tinggal kecil. Iya memang. Ya itu kan ada Makanya, bisa diatur kan, makanya bisa gua bilang mesti di-plan. ketemu tengahnya tuh. Ya, karena- antara akses, kenyamanan, tapi jangan ngerusakin si barangnya. Betul, gitu. karena Indonesia ini kalau ngomongin tempat wisata ya, contohnya adalah Jatim Park. Itu gua kagum banget sama Jatim Park. Iya. Itu nggak kalah sama Las Vegas, Singapore Zoo, kalah sama Jatim Park loh. Toilet banyak, Iya. masuk ke toilet ada tempat untuk ganti popok, dan di toilet itu ada tulisan kalau penuh maka toilet berikutnya berapa meter, arahnya kemana. Oke. Itu luar biasa. Semua jalur bisa pakai kursi roda. Artinya bagus, indah, bersih, makanan ada, hotel ada. Jadi Iya, ya komplit. full set lah, gitu. Sebetulnya kita bisa kok bikin kayak gitu. Iya. Itu sih menurut gue sih ya, apa namanya? Dan kita harus ingat bahwa objek wisata nomor 1 di dunia yang paling banyak pengunjungnya Mana sih sekarang? Las Vegas Strip. Oh. Las Vegas Strip Kalau jalan. di sana nggak ada komodonya ya? Nggak ada komodo, dan itu semua bikinan orang loh. Bikinan tuh. Itu semua bikinan orang. Jadi kalau yang bilang bahwa alam Elvisnya aja bikinan orang. betul. Kalau orang bilang bahwa alam kita indah, nanti dulu gitu. Apa yang Iya. bisa kamu kontribusikan, yang bisa kamu lakukan supaya alam yang indah ini dinikmati orang dengan nyaman gitu. Iya, itu. Ya. Itu konsepnya Dan kalau wisata kamu kan itu. iya, dan kalau kamu bisa, kalau kamu cinta sama tempat itu, gue mah cinta. Lah selama ini ngapain aja? Kalau gue kesana tahun 2006 dan gue kesana lagi tahun 2026 masih sama juga kayak gitu, masih naik kapal nelayan juga, kotok-kotok gitu kan. Ya apa yang kamu lakukan? Kalau kamu sayang sesuatu kan kamu perbaiki dong gitu. Kecuali emang kita memang mau buat itu sebagai bukan tempat wisata. Sebenarnya emang kayak Nggak semua natural reserve kan harus Iya, dibuat tempat wisata ya. Nggak semua yang indah-indah Apa sih, itu cagar memang- alam namanya, nggak cagar alam. semua yang indah-indah itu memang untuk dinikmati wisatawan ya. Kayak gua ke Ujung Kulon itu kan ya cuman sampai depannya doang gitu lah, bisa dibilang sampai sungai terdekatnya di situ. Habis gitu ya udah gitu, nggak bisa masuk karena kalau mau masuk katanya sih di dalam indah sekali gitu. Sungainya, hutannya segala macam. Cuman ya jangan, emang nggak boleh aja. Iya, Itu bukan memang tempat nggak bisa wisata. Jadi ya udah di situ nggak usah mikirin toilet, nggak usah mikirin akses air bersih, air minum. Emang nggak boleh masuk. Iya, dan mungkin keputusan yang harus kita buat adalah itu dulu. Ini mau jadi tempat wisata atau mau jadi cagar alam gitu. Atau seluruh cagar alam ini berapa persen yang mau kita Jadi jadiin wisata. tempat wisata. Kalau Iya. mungkin ujungnya doang mungkin Ujungnya boleh. doang, ya. Tapi kalau semua ya jangan kan gitu. Kalau udah ambil keputusan itu ya jalanin. Iya. Gitu. Ya itu mungkin kayak itu yang Tapi kemarin bagus jadi pisan, Van. Jadi kontroversi Bagus. kan itu karena Nah. ya lagi-lagi kan masalah komunikasi yang nggak nyampe gitu ya Iya, ke publik. iya. Ini tuh segede apa? Apalagi yang ngomong sebagian besarnya mah teman-teman kita kan orang Jakarta lah ya gitu, Iya. yang mungkin baru denger itu pulau itu juga ada pulau itu, lihatnya di Google Map gitu. Iya. Tapi ya tanah itu beda, Van. Gua tuh keliling-keliling kan, gua udah pernah ke Sumba dan sebagainya. Tapi di tanah di Pulau Rinca itu is very ancient gitu. Artinya Nah. kalau lu jalan ya terus lu lihat T-Rex lewat tuh nggak aneh. Nggak aneh, nggak Karena kaget, pohonnya lu juga. nggak kaget gitu Gua ya? nggak kaget betul. Pohonnya juga beda gitu kan. Rumputnya juga beda lah pokoknya dengan alam kita yang di Jawa ini atau di Iya, tempat iya. kita tinggal ini ya. Jadi semuanya tuh serba purba gitu, serba tua gitu. Jadi ya is worth it lah untuk kesana gitu ya. Mungkin teman-teman yang gua cinta sama komodo ya kesana dulu deh.
Kalau belum pernah ya, coba lihat dulu gitu. Dari situ baru pikir kira-kira supaya lebih bagus gimana ya gitu. Dengan tetap bisa dinikmati. Gitu. Iya, dengan tetap bisa dinikmati. Tapi satu informasi yang kemarin gua baca ini baru-baru inilah gue baca, katanya populasi komodo itu dalam berapa tahun terakhir ini naik loh. Oh ya? Katanya jumlahnya jadi lebih banyak. Ya mudah-mudahan sih itu yang kejaga ya, karena kan orang kesana salah satunya ya mau lihat komodonya. Kalau komodonya berkurang terus mah apa yang mau dilihat gitu. Iya, betul. Jadi ya dibagusin komodonya dijagain gitu. Yang penting kan itu. Kalau masalah kalau bilang setuju nggak pembangunan ini atau itu, ya gue nggak tahu lah, gue nggak berani komentar, nggak ngerti amat gitu ya tentang itunya. Apalagi gue belum pernah kesana, nggak kayak lu kan. Mungkin lu bisa berkomentar dengan lebih valid lah, karena minimalnya lu tahu lah ya, begitu lu baca oh itu di kawasan ini, oh yang itu gitu. Yang kasih makan kambing segala. Nah itu kalau gue kan nggak, jadi gue cuma melihatnya dari sisi, karena gue saintis lah bisa dibilang gitu kan ya, gue ngelihatnya dari sisi konservasi, gue natural scientist, jadi gue pikir dari sisi konservasi pada dasarnya kan sederhana, orang kesana mau lihat komodonya jangan sampai hilang itu aja kan gitu. Jadi studi tentang komodonya, pengembangbiakannya, penjagaan habitat dan lain-lain, itunya soft dulu gitu menurut gue. Ya, caranya yang tadi mungkin ya bagian mana yang kita tutup total untuk manusia, bagian mana yang boleh lah dilihat-lihat gitu. Nah itunya, kalau itunya sepakat sih ya pilihan sih itu mah ya. Pilihan kita sebagai bangsa yang punya wilayah itu gitu. Yang kebetulan salah satu wilayahnya dianugerahi wilayah itu tersebut gitu. Iya. Tapi abis ini mungkin kalau udah kelar rame-ramenya, pandeminya kelar, gue sih cukup yakin orang banyak yang bakal kesana loh. Iya. Mungkin saran gue yang ngikutin jalan lo gitu. Kalau udah sampai situ jangan cuman ke situ ya, tapi terusin ke yang lain-lain. Siapa tahu nemu yang bagus-bagus juga yang lain kan. Oh iya. Yang belum ketahuan gitu kan. Iya. Sekarang udah ada bandara di Labuan Bajo, udah lebih besar bandaranya. Tadinya kan masih mendaratnya di Manggarai. Di agak jauh dari Labuan Bajonya. Tapi ya dekat Pasaraya berarti mendaratnya. Naiknya M02, M15. Oke, obrolan yang agak serius ini. Agak serius tentang komodo dan pengalamannya harus ketemu komodo. Iya, tapi itu indah banget, Pak. Sih. Itu luar biasa deh, pengalaman yang tidak terlupakan. Insya Allah lah, kalau waktunya ada dan dananya ada dan pandeminya udahan, gue sempet-sempetin lah gitu. Siap. Komodonya pakai masker kok kalau sekarang. Kalau mau makan turunin dulu. Oke, teman-teman, terima kasih udah dengerin Random Jumat. Udah nonton juga. Jangan lupa kalau yang nonton like, subscribe. Like, subscribe. Oke. Tahu lah mencetnya di mana. Saya Harnas. Saya Irfan Kartawirya. Sampai jumpa di Random Jumat berikutnya. Bye.